kan pengalaman. Ternyata cukup dengan membaca dan di rumah atau di lingkungannya itu memang ada buku gitu ya. Kalau kita ngomong minat baca atau daya baca rendah, terutama di daerah 3T itu karena memang tidak ada buku di sana. Untuk menyampaikan buku ke daerah-daerah itu mahal sekali, karena saya pernah mengirim misalnya majalah ke Kupang, teman penyair di sana itu 80.000 satu buku, itu belum kalau harus ke daerah kan, Nias lebih mahal. Nah, saya kalau mau diringkas tuh di SD di Jogja, kemudian SMP di Tegal, STM bukan SMA, STM Pembangunan jurusan Bangunan Gedung di Semarang, kemudian bekerja di Biro Arsitek. Setelah itu kuliah di ITB jurusan Desain Interior ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, bekerja 19 tahun di otomotif ya, tidak ada hubungannya dengan sastra sama sekali. Tapi kenapa begitu? Karena saya masa kecil saya itu akrab dengan dongeng dari nenek. Dongengnya habis, saya penasaran, saya cari bukunya kan, maksudnya membaca sendiri. Setelah seni membaca, emangnya saya nggak bisa nulis seperti ini, kira-kira gitu. Karena bacaan saya pada waktu kelas 5 SD udah naga sastra sakucita gitu kan, api di bukit Menon, jadi udah melampaui usia saya. Pada waktu itu mungkin nggak nyadar karena ayah langganannya Kedaulatan Rakyat, jadi ya bacanya juga seperti itu. Kemudian ada lah cerita anak, ada cerita, sebenarnya cerita humor tapi dewasa ya, Tintin, Asterix ya. Kemudian saya masa remajanya juga menulis cerita remaja, ya. Gak ada masalah menurutku, karena memang itu natural saja ya, organik lah gitu. Berangkat dari situ, subsidi silang, karena kalau ngirim cerpen remaja itu kan cepat dimuat ya. Honornya waktu itu bagus, 30.000 itu bagus tau, 80, 81, 82 gitu kan. Kemudian kuliah tuh masih nulis cerita remaja, tapi honor-honor itu kemudian untuk beli buku sastra, ya, belajar sastra, mengenal mulai dari Asari Siregar, Date, Arswendo, Budi Dharma dan seterusnya. Jadi subsidi silangnya begitu, uang itu bisa untuk ngopi, ketemu apa namanya narasumber itu, atau ikut diskusi. Akhirnya saya itu memang orang yang termasuk itu saja menerima diajak baca ke sini itu karena saya ingin membuka jaringan aja. Jadi saya tuh jangan sampai merasa bahwa ada di Menara Gading, nulisnya di gua-gua, nggak ada yang orang kenal gitu kan. Orang membaca tapi pengen cari tanda tangannya susah bener gitu. Siapa sih ini? Ya ini gitu. Jadi saya mesti ke atas, ke bawah, horizontal dan vertikal saya begitu. Kenapa begitu? Karena di masa sekarang apalagi saya ingin sampaikan kepada ya, itu pelatihan itu, jaringan itu penting. Jadi bukan ketika kita mengirim sesuatu atau kenal apa lomba itu kenal jurinya, atau kita kirim ke naskah ke media kenal sama redakturnya gitu terus pengen segera dimuat atau menang, bukan itu. Tapi paling tidak mereka kalau suatu kali membutuhkan kita ya sebagai seorang penulis kan bisa diajak, kamu bisa jadi narasumber nggak, kamu bisa menjadi bantu editor nggak, seperti itu ya. Jadi sebenarnya menulis itu kan ini nggak tahu apakah semua tertarik dengan menulis ya, tapi intinya menulis itu jangan menganggap bahwa uangnya adalah hasil dari semata-mata buku. Karya yang kita tulis diterbitkan kemudian dapat royalti atau dibeli orang, kita dapat uang, bukan itu saja. Kalau kita menguasai bahasa asing, kita bisa hidup. Kita mengenal semua EYD, menguasai tata bahasa, bisa menjadi penyunting, kita bisa menjadi redaksi, bisa menjadi juri, bisa menjadi mentor ya, ke pelatihan-pelatihan. Dan setidaknya buku saya terakhir itu tahun 2021 sampai sekarang itu belum terbit lagi karena ngurusin banyak orang itu, ngurusin teman-teman muda yang ingin jadi penulis, ngurusin komunitas, udah kesana kemari itu untuk mengajari. Termasuk yang terakhir itu di Banjarbaru tanggal 23 sampai 26 Mei itu mendampingi residensi. Jadi Festival Wabul Sawi di Banjarbaru itu mengundang 10 residensor.
anak-anak muda juga gitu ya, untuk menulis cerpen. Tapi nah ini kan perlawanan tadi, mereka diminta untuk datang ke daerah pertambangan yang zolim kepada masyarakat di sana, kemudian menulislah sesuai dengan kontennya, sesuai dengan konteks, kemudian keberpihakan. Jadi menulis tentang mengangkat lokalitas, kondisi di lapangan, sosial politiknya seperti apa, dan keberpihakan. Itu menarik ya. Jadi ketika Anda bilang ini temanya ini oke, meskipun saya tidak pernah melawan secara ekstrim ya, melawan demonstrasi itu waktu misalnya Enin, Fazlur Rahman waktu kedatangan Rudini ke ITB gitu, kemudian mereka bikin apa perlawanan, bakar ban segala macam itu kan, kemudian ditangkap itu. Saya nggak melakukan itu, tapi saya dulu pernah menjadi presiden grup apresiasi sastra yang memang agak keras juga, tapi kan dalam bentuk puisi ya. Nah buktinya kayak Wiji Tukul itu bagaimana ya, kan dikejar-kejar sampai hilang lah, saya nggak tahu, pasti rasanya sih udah meninggal. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ketika melihat kawan-kawan yang berjuang di tahun 98, di tahun 78, Malari 74, terus kemudian itu ada perubahan, misalnya kondisi sosial kan kita tidak tahu, kondisi ekonomi tidak tahu, pada akhirnya terus ada apa ya, perubahan ini bukan hanya perasaan tapi kebutuhan yang kepentingan yang membuat mereka tentu seperti berkhianat. Bukan hanya seperti memang berkhianat, karena kita tahu misalnya tadi yang disebutin jadi 98 itu adalah dia yang kemudian pro dengan karena kan harusnya melawan. Nah kita kemudian agak curiga dengan Tio Arianto. Dia itu sudah saya kenal sejak dia sekolah yang tanpa ijazah diputuskan. Dia membaca puisi, kita tahu sama juga. Karena anaknya soal bagus gitu, dan kita di Australia itu dia minta oke kita buku-bukunya yang folder, silahkan kita kirim buku, dia bikin video, pernah juga podcastnya saya. Jadi saya juga nggak nyangka aku bisa seperti itu dia, dan dia sendirian kan, ya masih sendirian tuh ketika teman-temannya berguguran segala macam itu dia seperti itu. Nah saya harapkan sih teman-teman itu harus punya sikap, itu loh, sikap terhadap bukan berarti setiap pemerintahan harus kita lawan. Kalau benar ya seperti misalnya masa 5 tahun pertama Jokowi kan ya, kita lihat mungkin dia dengan kepura-puraannya pintar banget itu, tapi dia sudah memajukan berbagai idealnya, sudah tertata infrastruktur kemana-mana ya. Ya utangnya juga meninggi, tapi kemaslahatan. Kemudian ada market masyarakat tertentu, dan saya pas ikut festival Payung Indonesia di Solo itu mendengar obrolan pada waktu itu masuk ke 2020 yang pemilihan belakang dia menang lagi 2019. 2019. Nah itu namanya Samudra Harjo. Pak Samudra Harjo itu teman SMA-nya Jokowi itu. Dia nanya, kalau menurut Pak Dek gimana? Wah saya sekarang kecewa sebenarnya gitu. Kecewa gini tentang Gibran, tentang Prabowo gitu. Itu dia bilang memang dia itu sudah bakat dari dulu. Jadi dulu dia punya asurnya namanya gitu. Dan itu tuh dia mengubah ADART-nya gitu sampai dia kemudian menjadi ketua untuk Solo, padahal itu harusnya nasional. Dan seperti itu. Tapi pada waktu itu juga masih bagus, dia membeli banyak lahan gitu, lahan yang luas. Terus dia pesan juga tolong dijual kepada orang itu jangan harga tinggi, sesuai dengan harga kita beli, kan bagus tuh semuanya. Jadi dia punya asosiasi yang didukung orang. Tapi waktu itu dia memang udah kaya ya, berapa kontainer tuh bisa dikirim ekspor gitu, teman-temannya masih merangkak gitu, tapi artinya masih gitu. Tapi kan kemudian dia kasar mainnya kan, segala macam. Nah itu yang kita ketika baik boleh kita dukung, artinya kita jangan ragu-ragu juga mendukung. Tapi ketika dia berubah ya kita jangan ragu-ragu juga melawan, intinya seperti itu. Nah dengan cara apa ya, tentu saja dengan sesuai dengan aturan, dengan yang sekarang ini sesuai dengan aturan, tetap aja diresponnya kan enggak benar ya. Itu dari sisi politik kita mah
sebenarnya bukan soal main aman, tapi tetap aja kita harus memperhatikan bahwa kita punya masa depan yang tidak boleh disia-siakan. Kalau sekarang kuliah misalnya, jangan habis waktunya untuk nyiapin demo-demo itu. Sebenarnya hanya karena malas belajar, malas bikin tugas, terus kompensasinya demo atau ikut-ikutan seolah-olah melawan satu. Itu banyak, saya mengalami waktu SMA juga. Lu tuh gimana sih gini, tidur di kampus ini. Kerjain dong ini, maksudnya pinter tapi melawan tapi pinter, jadi nggak apa ya, seimbang lah. Nah, kalau saya membawa beberapa buku, bukan banyak. Kita tahu dari tahun berapa ya, Rendra yang ditangkap itu kan, Rendra kan awalnya juga puisi-puisi cinta kan. Kemudian dia juga membuat naskah-naskah drama atau menerjemahkan itu juga karya-karya internasional yang memang kemudian dramanya bisa kayak teater koma itu 3 jam, mana balas terus kemudian menerjemahkan karya-karya kayak Menunggu Godot apa. Nah, dari sana di sekolah di Amerika ke sini akan sebagai angkatan 66 ya, 66 apa 70-an. Nah, dia memperkenalkan puisinya juga, ada puisi. Memang lebih dulu, 45 kan Hairil Anwar sebagai pelopor puisi bebas yang melepaskan diri dari kaidah-kaidah pantun, syair segala macam itu. Kemudian Rendra tinggal jalan sudah dibuka, dia masuk ke situ. Puisinya kebetulan dia memang mencintai banyak perempuan, jadi puisi-puisi Taiwan gitu. Tapi di sini ada di masa yang menulis tadi. Nah ini potret pembangunan dalam puisi Rendra. Ini saya nggak punya bukunya, jadi akhirnya fotokopi ya. Ini zaman mahasiswa juga fotokopi. Nah di sini selain puisi-puisi balada termasuk yang orang-orang atas Bitung, nah, muncullah yang bahasanya itu lugas. Karena apa? Kalau dia nulis tidak dengan bahasa yang lugas, pemerintah nggak ngerti, pejabat tinggi nggak ngerti apa maksudnya. Nggak bisa dengan metafora, dengan itu dia harus jelas gitu ya. Misalnya termasuk dia ketika membela pelacur, jadi dia bilang kan gini, pelacur dilarang, tetapi dia tidak punya masa depan lain. Jadi ya ada kata-kata, kami inilah pelacur-pelacur itu. Maksudnya gini, kalau pelacur mau diangkat, ya dinikahin atau pokoknya dia diangkat derajatnya supaya tidak melacur lagi kan, seperti itu. Daripada misalnya Keramat Tunggak dihabisin jadi Islamic Center di sana, akhirnya kan nyebar nggak karu-karuan ya, di mana-mana pakai online lah, pakai apa, malah kan nggak bisa periksa kesehatannya, nggak bisa diatur, jadi nggak, pokoknya malah lebih mengerikan. Jadi dulu Ali Sadikin termasuk, maksud saya dia tahu bahwa ini salah, judi salah nih, ya, tapi dikelompokin jadi supaya ketahuan bahwa semuanya itu diawasi gitu, cuma ada porsinya gitu. Itu kemudian yang kita tahu, saya punya teman di angkat tahun 96 waktu itu, namanya Wowo Esti Prabowo. Ini dia guru di pabrik, beberapa pabrik, dan dia pindah tempat itu sampai pada suatu ketika dia kayaknya dipercaya oleh perusahaan, dia menjadi ketua PSI itu, serikat ya, SPSI ya, serikat pekerja apalah gitu ya. Nah, dia puisi-puisinya ya ini salah satunya dulu Rumah Petak nomor 1 itu sebenarnya diburu gugat. Ini perlawanan ini kayak Wiji Dukul ya. Cuma mungkin berbeda. Wiji Dukul sangat sengsara sehingga dia bisa, ini dari majalah Tempo, para jenderal marah-marah aja. Nah ini ada puisi bahasa Jawanya, cuma saking kecilnya ini saya nggak bisa baca apalagi di tempat seperti ini. Kecil banget, ini harus di ruangan terang dan jam sebagai kacamata. Nah teman saya yang namanya Fazrul Rahman yang kemudian di zaman Jokowi menjadi duta besar di Kazakhstan ya, sampai sekarang sering ke sana masih. Dia juga sebal dengan Jokowi belakangan, tapi maksudnya dia nggak pindah ke mana, tapi dia pokoknya melawan. Di catatan bawah tanah itu diterbitkan ulang tahun 2025 atau akhir 2024,
diluncurkan di Amerika. Jadi bukunya lebih besar, catatan bawah tanah. Nah, kami Leak Sosiawan Leak dari Solo, itu ini udah sebenarnya udah edisi ke-10. Judulnya programnya adalah puisi menolak korupsi. Puisi menolak korupsi kata dari tahun berapa gitu. Saya itu tiga buku. Edisi 9, edisi 7 kalau nggak salah. Dan yang terakhir ini belakangan juga saya ikut MBG makan bergizi gendam. Tahu gendam ya? Gendam itu mantra apalah gitu ya. Kayaknya gendam gitu ya, bukannya itu ya, ilmu hitam itu ya. Oh ya, kayak gitu. Hipnotis. Kalau Tio bilang apa, maling berkedok di situ apa tadi makan bergizi gendam. Sedang proses cetak sekarang ini. Kalau ini mencari presiden anti korupsi. Temanya selalu ini dan dia biasanya 1 tahun sekali gitu, dan nanti ada roadshow. Roadshow-nya itu bisa sampai ke 60 kota gitu, kemana, mulai dari misalnya di Medan sampai kemudian di Kupang gitu. Kota-kota kecil, Boyolali, Tegal. Nah kemudian apa lagi? Nah ini ada bukunya Rieke Diah Pitaloka. Ini sebenarnya tahun 2004 sudah pernah terbit, kemudian 2016, dan ini kami terbitkan lagi, judulnya ganti-ganti. Ini sekarang propaganda dan teror kekuasaan, kekerasan negara, lahirkan banalitas. Ini sebenarnya dari filsuf Hannah Arendt. Itu di Jerman. Kalau di Jerman saja, apa misalnya gitu, kita diperdaya oleh pajak, tapi kemudian kita akhirnya udahlah biasa aja gitu. Ada jabret di kota, ada itu kan sebenarnya munculnya kejahatan sosial itu, patologis itu kan ini karena ekonomi sulit kan, orang sulit ini akhirnya merampok, akhirnya membegal, mencuri. Itu karena dia udah nggak punya cara lain gitu. Dijanjikan lapangan kerja tapi tidak ada, malah yang didengar adalah ketidakadilan lah ya. Nah kalau hukum juga tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu kan akhirnya bagaimana orang bisa mengatakan bahwa ini sudah biasa, dolar naik udah tenang aja nggak apa-apa. Itu yang disebut banalitas. Jadi kita sudah imun terhadap kejahatan, imun terhadap kezaliman, itu berbahaya sebenarnya. Itu udah masyarakat sudah apatis, sudah pesimis, sudah, tapi ya sudahlah gitu jalan. Nah yang harus kata Rieke Diah Pitaloka harus bersuara. Tapi ya karena Rieke kayaknya sendirian di PDIP kan, kayaknya yang vokal dia aja gitu. Makanya si Willy Aditya dari sekarang dia jadi ketua Komisi 13 di HAM dari Nasdem, dia bilang dia mah PDI perseorangan bukan PDI Perjuangan, PDI perseorangan. Tapi nggak apa-apa, dia membela orang yang direbut tanahnya, membela keluarga. Pokoknya dia banyak itu, dan selalu di IG, di YouTube, dia selalu melakukan itu. Jadi bayangkan ya, misalnya seorang Wiji Tukul itu sampai bisa menggerakkan ribuan mahasiswa, bisa menakut-nakuti tentara, atau mungkin yang takut adalah pemerintah, kemudian pemerintah menyuruh tentara untuk menculiknya atau untuk itu. Sekarang semuanya sudah tentara disuruh bertani sama masak gitu, sementara teknokrat atau ini disuruh militer gitu, itu bolak-balik gak karu-karuan kan. Jadi sebenarnya ini pemerintah lagi kehilangan arah. Saya tidak melawan dengan kasar, tapi biasanya menulis saja quote itu di Facebook atau di Instagram gitu, dan itu bisa sampai 3.000 ya gitu ya, karena sebenarnya cuma lucu-lucuan gitu ya. Misalnya sekarang yang terakhir itu perjuangan bahasa, dan ini sangat berat karena yang dibela itu ancur-ancuran. Ini sampai masa sih bisa kompak menteri, wamen, pejabat tinggi semuanya bodoh semua itu. Karena apa? Karena nutupi gimana caranya mengolah kata-kata yang dari atas itu udah salah, bagaimana menutupinya. Dan itu beruntung loh, di masa sekarang ini
media sosial. Di zaman di bawah 96 ya waktu itu, sebelum sebelum 96 itu belum ada internet, repot banget kita. Jadi semua bisa ditutupi, berita-berita bisa ditutupi. Dan waktu sebelum 89 itu kan belum ada RTVI, baru ada TVRI. Semua itu sentral, ya kan? Beritanya pokoknya harus persetujuan Pak Harto, gitu kan? Kalau misalnya di masa itu hari Minggu atau hari apa itu bisa 3 jam, bisa setengah harian, itu hanya acara apa? Cucunya Putin itu turun tanah itu loh, upacara turun tanah. Sementara berita-berita yang di Timur itu kan bisa sepi gitu, nggak bisa disiarkan. Tapi, nah, ada penulis kayak Seno Gumirazi dan yang menulis apa, Jazz, Parfum, dan Insiden itu menggabungkan antara romantika, musik ya, sama satu lagi adalah dokumen Timur. Ya meskipun di situ masih dalam bahasa Inggris ya ditulisnya, karena ya mungkin supaya terbatas saja yang membaca. Tapi betul-betul itu pembantaian di Timur data itu ada di situ. Nah, beruntungnya seorang jurnalis adalah itu. Jadi dia punya data yang cukup lengkap, meskipun tidak semuanya boleh disiarkan oleh redakturnya. Kan kalau semuanya kan itu, satu memang betul akan meresahkan masyarakat. Yang kedua ya mungkin akan dibredel kan, seperti Tempo dulu, Tempo, Detik, Detik ya. Pokoknya ada beberapa yang kemudian di PWI sudah nggak bisa, ini muncullah AJI, Aliansi Jurnalis Independen ya. Nah, itu dibikin oleh dulu Gunawan Muhammad, ada Satrio Arismonandar. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu, bahwa perlawanan itu ada, terus ada. Kalau kita ngomong bahwa apakah Pramoedya Anantatur melawan, tidak. Dia menuliskan soal-soal nasionalisme, tapi saya tidak tahu, karena dia orang kiri, orang letras, kemudian dicurigai. Dia akan mungkin gini loh, karangannya keren ini, seorang pro ke dia kan, itu kan yang berbahaya itu. Makanya Sudomo dulu sama Beni Murdani gitu melarang benar itu. Saya beli rumah kaca pada waktu yang tetralogi Pulau Buru itu, sampai ngumpet-ngumpet di Jalan Braga Bandung itu. Gimana caranya? Ketakutan itu bisa seperti itu. Teror ya, makanya teror itu mengerikan sekali, karena misalnya pas kerusuhan Mei itu semua SMS ya dulu berendekan bahwa gerombolan bawa golok segala macam tinggal 1 kilometer gitu. Itu hampir semuanya menerima seperti itu gitu. Takutan sampai keluar udah siap-siap momen lah gitu kalau gitu. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Dan semua juga pada itu betul-betul tidak, sampai sekarang itu tidak ada yang bisa membuka misteri itu. Seperti juga misterinya Super Semar kan gitu. Kudeta yang sangat strategis lah itu. Ketika Bung Karno sakit, kemudian turunlah surat untuk ini, tapi kemudian dibelokkan. Jadi akhirnya Soeharto itu yang berkuasa. Mungkin itu dulu, kalau misalnya nanti ada tanya jawab silahkan. Kita kalau membuka Facebook saya, misalnya berteman dengan saya, itu setiap pagi saya menayangkan sesuatu yang positif, mengajak teman-teman untuk bersemangat, lucu-lucuan atau apa, dan responnya itu vibe-nya buat aku tuh bagus sekali. Aku akan lebih semangat gitu, dan itu menjadi doa-doa yang terpantul ya, menjadi energi untuk seharian itu. Kalau kita di awal sudah terpuruk dengan kemurungan, itu repot lah ya, ke depannya sudah jadi salah melulu gitu. Apapun, misalnya saya cuma punya saya makan telur rebus tiap hari 2 gitu pagi ya, kalau kan biasanya ditambahin apa-apa di foto gitu, terus nanti ngomongnya lucu-lucu aja. Terus ada yang bersama tuh ini apa-apa. Nah, itu yang membuat irama bioritmik ya, katanya bioritmik. Soal bioritmik itu saya ketahui dari tahun 80-an. Ada teman yang ngomong, ternyata ada loh, kita bisa mengukur bioritmik kita. Ya, ada yang ngomong bahwa makan coklat itu membuat semangat gitu kan, kalau kita udah mulai
patah semangat apa sore-sore udah ini makan coklat. Terus apakah benar seperti itu? Kalau aku ngopi ya, ngopi itu 3 kali sehari, aku pagi ngopi, bahkan sebelum makan masih kuat ngopi, nggak ada masalah dengan lambung. Terus kemudian siang itu jam 2 gitu, ketika biasanya kalau memberikan jadi pembicara dalam seminar, saya udah ngomong ini sangat berat buat, sebenarnya bukan hanya buat pembicaranya tapi buat ini. Jadi mari kita ngopi dulu misalnya, makanya ada break kopi dulu. Terus malam, kalau malam itu ya sudah makan malam, itu saya masih berani ngopi 2 jam sebelum tidur ya. Mungkin bau kopi aja sudah, ini ya saya bersyukur aja, begitu entengnya aja, begitu ada bau kopi sereng gitu tuh kayaknya tumbuhlah semangat itu. Dan ada seorang namanya Roma, saya lagi cukup terkenal. Roma mungkin pernah, kalau cari aja Roma itu, dia memberikan pelatihan-pelatihan tentang keberlimpahan, tentang energi baik, jadi apa yang kita lakukan itu ditulis atau diucapkan sebagai afirmasi gitu kan, bukan berharap tiba-tiba saya punya pengetahuan baru, berharap itu ternyata keraguan, semoga nanti tidak hujan, itu dia harus mikir mendung nggak akan hujan nanti sebentar lagi juga, misalnya gitu. Beda itu sampai akhirnya ada si Roma ini ngomong, pada waktu diajak podcast, tahu nggak Mas, katanya, saya ketemu Bang Ali sekarang ini menjadi tamu itu karena saya nulis 2 tahun yang lalu. Emang nulis gimana? Sayangnya nggak aku bawa bukunya. Alhamdulillah aku diajak podcast soal ini. Itu tahun 2024. Tahun 2026 dia nyata, mungkin kita bisa ngomong, misalnya masuk ke suatu tempat, galeri ini enak banget ya, kayaknya saya harus punya galeri seperti ini. Bayangkan aja itu melekat di dalam itu dan menjadi istilahnya semesta mendukung itu tadi. Mungkin itu yang menjadi saya merawat diri itu seperti itu. Saya misalnya dalam kesibukan yang luar biasa ini, Panda masih meminta saya ini. Saya nggak menolak. Dia bilang, aduh tapi aku kan gimana ya caranya sampai aku minta begini. Gini aja ya, takutnya macet karena hari Jumat, sindrom macet kan hari Jumat sore itu. Nanti begitu aku selesai, aku ngasih tahu, aku pesenin Gojek atau apalah ke sini supaya nggak gitu. Tapi tadi nggak terlalu macet gitu ya, nggak terlalu macet, jadi udahlah supaya dari sini pulang karena besok jam 6 itu aku harus ke Bandung. Mas, itu Panda udah ngomong 5 tahun yang lalu, saya akan ngundang Mas Kurnia Effendi di Taman Menteng itu. Serius? Ya harus begitu, rupanya begitu. Jadi ada teman saya, Ahmad Yusuf Mukhlis namanya, dia pernah jadi direktur Antara. Suatu ketika dia itu bertamu atau diundang ke rapat di perpustakaan dulu belum perpustakaan nasional, Lemhanas itu kan. Ya dia lagi gini, gitu. Dia melihat ke sana. Wah, asik kalau ngantor di sini. Dia jadi direktur Antara, kantornya di situ. Jadi afirmasi, ya benar. Energi baik. Kita berikan energi baik, akan kembali lebih banyak energi baik. Itu dari pagi hari, kita dari bangun pagi gitu. Jadi bukan bangun pagi scroll. Jadi scroll isinya innalillahi teman meninggal misalnya. Udah murung duluan. Nah, iya. Tapi di balik realitas itu kan ada motif, ada harapan, ada sebab akibat yang membuat Hamzat Rangkuti misalnya menulis realis tapi absurd. Dalam sebuah cerpen, perjalanan malam di dalam bis itu, musik yang itu nggak pernah cocok sama penumpang ini, ngomel terus. Oh ini keroncong gini, bikin apalah gitu ya. Terus supirnya ganti dangdut dia protes lagi, lagu pop nulis. Kalian itu tidak tahu ya bahwa kita semua harus berjuang, tiap hari berjuang meskipun sudah merdeka. Ini saya bawa kaset sendiri.
Jadi dia ke sana Indonesia Raya nih. Ada nggak kayak gitu peristiwa seperti itu? Tapi diceritakan dengan realis. Dengan realis. Jadi sastra pada akhirnya adalah representasi dari harapan manusia, dari motif manusia, dari sesuatu yang pesannya itu dia ingin sampaikan melalui cerita. Karya-karya Jujur Prananto, Ahmad Tohari itu seperti itu, mengangkat realitas bahkan kemudian lokalitas, ya kan? Kita tidak cukup usia kita untuk mengenal Indonesia dari ujung Pulau W sampai Papua ya. Nggak cukup, kecuali dengan masing-masing orang lokal itu menceritakan eksotismenya masing-masing. Saya akan membaca bagaimana Pasola di Nusa Tenggara Timur sebagai pesta panen gitu ya. Terus kemudian bagaimana di Nias ada lompat batu. Saya belum pernah lihat. Tapi kan saya maksudnya di Nias kalau beberapa tempat yang aku kunjungi, oh ada tradisi seperti ini aku tahu, tapi Nias yang lompat batu ada di mata uang, ada lembaran uang juga ada gambar. Aku nggak pernah lihat kenyataannya, nggak pernah, kecuali ada di dalam misalnya masyarakatnya yang ada di Indonesia mengadakan acara 17-an dengan itu gitu kan, jadi tahu gitu kan. Tapi nggak pernah tahu seperti itu. Terus beberapa cerita tentang misalnya di Lombok itu ternyata juga hampir seperti di Bali, juga seperti di Lampung namanya Bambangan atau apa yang menculik perempuan yang mau dinikahi itu, diculik dulu. Itu di Bali ada, di Lombok ada, di itu terus Toraja bagaimana dia menyimpan jenazah-jenazah yang katanya bahkan bisa jalan sendiri gitu ya ke makamnya secara pakai berdiri. Bagaimana kita bisa rela ikhlas mengeluarkan miliaran rupiah untuk ngaben atau apa di itu ya, itu hanya untuk orang mati loh. Kalau secara rasio bagaimana? Nggak mungkin. Ya udah, mati paling gampang itu adalah dikremasi, udah kuburannya cuma secangkir itu aja udah kan. Bahkan kalau misalnya di Islam dibolehkan, wow bagus itu, daripada mau banyak gitu loh membuang lahan ya tempat gitu. Tapi kan pada akhirnya kan kita apakah kita akan melawan agama gitu kan? Kalau secara pribadi mungkin bisa, tapi kan kemudian ada keluarga, ada kerabat, ada kaum, ada itu yang akan menolak itu. Jadi kalau sastra misalnya Faisal Odang menceritakan tentang Toraja itu, atau Muna Masyari tentang perlawanannya terhadap adat Madura yang merugikan perempuan misalnya, atau yang dianggap syirik karena ada sedekah laut, ada ini. Sama di Jawa juga begitu, di Sunda juga begitu, ada Serentahun itu kan, yang kelihatannya kok sesaji-sesaji. Emang kita tidak melakukan sesaji, maksudnya gini, emangnya orang Islam yang mencium Hajar Aswad itu tidak melakukan ritual yang seperti sesaji? Hampir sama kan seperti itu. Tapi kemudian ini karena turunnya dari Quran, ini. Semua manusia menurutku secara fitrah itu punya, bahkan orang manusia purba juga punya naluri bahwa ada sesuatu kekuasaan yang di atas mereka itu ada gitu ya. Ya alam itulah misalnya kalau dalam teori Stephen Hawking kan itu ya alam itu yang. Nah, ada sebuah cerpen karya A.P. Ushar yang judulnya Ignoramus itu, menurut Stephen Hawking 1000 tahun lagi bumi ini 10.000 tahun lagi bumi ini hancur. Stephen Hawking di dalam cerpen itu Stephen Hawking bermimpi dia lagi bicara dengan angin pada 1000 tahun berikutnya, dari tahun 3016. Itu ternyata bumi sudah hancur. Jadi mimpinya lebih cepat dari itu kan imajinasi yang melebihi. Maksudnya si pengarang ini keren banget, jadi bisa dia mengimajinasikan sesuatu yang mungkin Stephen Hawking aja dilawan gitu di dalam hal ini gitu. Kita nggak tahu kan, kita nggak ngalami, memang kita mau 1000 tahun lagi hidupnya, kecuali Hairil Anwar ya. Hairil Anwar 1000 tahun lagi juga mati umur 27. Nah, hal-hal yang meskipun kesannya distopia atau apa, tapi itu sudah ada perlawanan. Jadi imajinasinya melawan realitas. Nah, kalau sastra kembali kepada tadi itu lokalitas, itu kan sebenarnya
bisa menjadi alat sastra itu, alat perlawanan. Tadi perlawanan, tapi ini melawannya bukan melawan apa ya, melawan pemerintah itu bukan, tapi melawan adat. Ini lebih besar loh artinya. Sudah nggak musim kayak gitu misalnya gitu. Itu harus dihapuskan misalnya. Jadi, termasuk misalnya kita jangan ngomong bahwa sastra tuh ngomongnya nggak boleh gua bisa. Misalnya memang itu masyarakat Betawi, masa kita mau ngomongnya normal gitu kan, narasinya normal. Iya kayak gitu, narasinya normal loh. Firman Muntako bikin apa itu di pos kota itu tiap hari Sabtu atau Minggu dulu itu, keren banget itu, dia 500 lebih karyanya kali untuk seperti itu, dan menceritakan apa hal-hal yang sederhana tapi begitu dia masyarakat Betawi seperti itu. Nah sastra itu gitu, merepresentasikan realitas yang mungkin akan menjadi pencerahan bagi suku yang lain. Ya, kita punya 712 bahasa di Indonesia ini yang punah satu persatu karena apa? Karena bahasa nasional. Kan kita nggak bisa gini, bayangkan kalau tidak ada bahasa nasional, nggak ada Sumpah Pemuda, mungkin kita terus dijajah karena tidak memiliki musuh bersama kan. Kita masih terpecah-pecah begitu. Oh, Belanda musuh bersama, udah nggak bisa dipitnah lagi, serang gitu kan. Tapi bahasa nasional ini kemudian meruntuhkan bahasa-bahasa suku. Kenapa? Contohnya bahasa Batak. Ini kata Saud Poltak Tambunan. Begitu ada magic jar, itu ada minimal 9 kata di dapur hilang. Kukusan, dandang, tungku, itu hilang semua. Cukup aja beras sama air masuk ke sini, matang. Magic, pakai apa? Magic jar, udah nggak ada proses apa-apa. Bayangin kalau setiap itu lama-lama kamus kita jadi pendek gitu. Tapi lucunya lagi di dalam perkembangan bahasa Indonesia ini, nggak tahu pemikirnya siapa ya. Bahasa-bahasa yang mau Indonesia nggak mau serapan dari daerah, tetapi singkatan. Tahu kan rubana artinya? Basement, ruang bawah tanah. Error itu bukan hanya alat loh sebenarnya. Bisa error, tapi gagal alat gitu ya. Pengatak, layouter itu penata letak, pengatak. Tapi ada yang diserap dari bahasa Jawa. Penthouse itu jadi Gria Tawang. Ya, macam-macam lah gitu. Nah, perkembangan itu ya menurut saya kalau misalnya pelangi bahasa Sundanya Katumbiri itu malah bagus masuk. Katumbiri itu sebagai kata lain dari pelangi umpamanya. Terus sekarang sudah ada lawannya haus kan, selama ini aku nggak ngerti lawannya haus. Ya kan? Lapar jadi kenyang. Haus itu apa ya? Ya kenyang minum. Ya nggak bisa gitu kan? Apa dong? Diambil dari bahasa Batak kan palung. Lawannya haus adalah palung. Selama ini apa? Nah gitu. Dan orang yang berangkat menulis ini tetap rajin harus membuka KBBI karena gampang banget di online itu. Tapi kalau ada perbandingannya ya, ada perbandingannya sastra dibanding dengan pop, itu Budi Darwo pernah ngomong begini. Kalau sastra itu lebih banyak menggambarkan perenungan dan pemikiran, sementara pop, cerita pop itu lebih mengedepankan dinamika fisik. Jadi obrol di mall ini terus kemana gitu kali, kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau sastra itu ada cerpen sastra, cerpen menang di majalah Gadis, tapi menurutku sastra ya. Judulnya Perasaan-Perasaan Brojo itu tadi, yang dia pulang dari rumah pacarnya, dia sebagai seorang seniman gondrong, mungkin mandi 3 kali atau apa gitu, sambil merokok, berpikir gitu, dia lagi mengulang setiap kalimat bapak pacarnya itu. Kamu apa pekerjaanmu? Saya melukis gitu. Terus suka pameran, iya. Berapa satu lukisan? Belum pernah ada yang laku sih gitu kan. Terus aja gitu sampai 2. Iya ya, aku mau ngasih makan apa ya kalau ini. Cuma begitu cerpennya. Jadi perjalanan dia mungkin hanya beberapa menit karena dari rumah pacarnya ke rumah kosnya itu dia jalan kaki sambil merokok. Sebatang rokok habis, tapi pikirannya penuh dengan masa depan yang suram gitu. Apakah kemudian sastra berarti kesedihan melulu? Memang seperti itu ya kedengarannya. Sastra itu selalu hal-hal yang tragis gitu. Dan kebetulan aku senang dengan
cerpen-cerpen atau novel yang tokohnya dihancurkan. Tapi tokoh itu tidak putus asa, tidak menyerah. Itu keren. Yang termehek-mehek pembaca. Kurang lebih seperti itu. Aku nggak ngerti lagi itu karena aku melakoni aja kalau nulis sastra ya begitulah. Ketika kita membaca langsung situ. Di situ bagus. Karena disebut puisi kan puitis. Apakah yang membangun puisi itu menjadi puitis adalah bahasa yang mendayu-dayu, bahasa yang dibuat-buat, mau ngomong matahari jadi Bagaskara, mata jadi Netra, itu bukan itu sebenarnya. Suasana itulah yang sudah puitis, peristiwanya yang puitis, ditulis dengan bahasa sederhana apapun puitis. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana misalnya, Sapardi Djoko. Seperti angin terhadap kayu, seperti kayu pada api yang menjadikannya abu. Nggak ada bahasa yang aneh. Tapi mencintai yang sederhana itu ternyata penuh pengorbanan. Itu kan maknanya. Cinta sebatang kayu terhadap api itu kan kayak dia dimangsa kan sama api. Atau awan terhadap hujan yang menjadikannya tiada. Sesederhana itu. Sementara kalau misalnya kita ngomong lagi pula puisi lahir dari perasaan yang jujur ini. Iwan Fals ketika awal-awal menjadi pengamen di pasar kaget Blok M itu kata-katanya sampai galang rambu anarki itu oke lah ya. Tapi ketika dia sudah punya rumah gede, sudah punya mobil itu udah males ke tempat-tempat kumuh itu beda. Nulisnya sudah melawan pemerintah, bukan ngomong itu kan. Dia nggak ketemu suasana itu. Jadi yang membuat kita terinspirasi, kita punya ide untuk menulis, inspirasi datang kemudian diolah kan menjadi gagasan. Gagasan itu dicurahkan dengan kejujuran, dengan peristiwa yang digambarkan showing aja. Jadi bukan telling ya, bukan menyatakan bahwa dia melihat pengemis itu dan dia merasa sedih ketika melihat ini misalnya. Itu kata sedih itu kata sifat diganti dengan sesuatu yang menggambarkan kesedihan. Kemudian setiap metafora itu harus kontekstual. Sesama orang yang sedang sedih, dia berada di gunung dengan dia berada di pasar akan berbeda kan. Ketika di gunung kan kesedihanku, masih kesedihan. Robeknya hatiku sama sekali diabaikan oleh gunung itu yang terus membiru, tenang, dan memunggungiku misalnya. Tapi kalau di pasar kan pecahan-pecahan perasaanku diterbangkan bersama sampah, kemudian dikejar oleh anjing. Kan yang diceritakan itunya kan sesuai konteks. Jangan sampai misalnya ada di kamar gitu, perasaanku bergelora seperti ombak misalnya gitu. Ombak dari mana gitu ya, di kamar gitu loh. Ya kan? Tapi ketika aku membayangkan wajah kekasihku dan cecak itu mendoakanku dengan misalnya gitu. Sedikit paham ya soal itu. Jadi puisi yang bagus itu adalah puisi yang ditulis dengan jujur. Itu kan terasa oleh batin kita. Bahkan puisi-puisi di buku yang anti korupsi itu banyak yang bagus dan dia seperti puisi religius. Coba hindari kata Tuhan, malaikat, dosa, hilangin itu, ya kan? Religius itu kadang-kadang tangan yang terulur kepada itu religius atau melihat meletakkan sendal kiainya dia mau melangkah itu religius banget. Iya. Nah iya benar kan. Fadlizon mau mengubah sejarah, menghapus ini nggak boleh. Jangan dong, 98 harus ada, 65 harus ada, bagaimana Tanjung Priok ini harus ada, ini harus ada gitu kan. Padahal tadi dibilang hapus semua, kita tulis ulang. Jadi mau pilih yang mana?
yang tentunya berdasarkan histori Mas. Maksudnya gini, kan menghapuskan 98 itu ahistoris berarti karena 98 terjadi. Nah, tapi bagaimana kemudian kebohongan bagiku ya apakah katakan kebohongan nih, kebohongan kebudayaan yang sudah disusun selama puluhan tahun di Indonesia diubah menjadi kebudayaan yang tidak demikian gitu. Narasinya bergeser, narasi kebudayaannya. Agak susah ya kalau itu karena mungkin kalau kita mau melampaui fakta imajinasi jadi katakan saja bahwa ternyata kutukan Empu Gandring masih berlaku umpamanya dari sejak kita para raton itu bukan 7 keturunan mungkin 17 bukan 17 70 bukan 700 keturunan barangkali akan seperti itu bunuh membunuh ya kan coba bayangin presiden aja harus anaknya nanti ini yang ya gini contoh Bung Karno terus Megawati Jokowi Gibran apalagi terus itu kan udah mau kan anaknya SBY juga mau apa seperti itu dan itu kan sebenarnya kayak sudah ada polanya kan itu pola yang dari zaman Dan Arok dibunuh oleh Anusapati Tunggula Metung dibunuh oleh Tohjaya pokoknya gitu ya Tohjaya kan anaknya Ken Arok, Anusapati anaknya Tunggula Metung terus sampai nggak tahu kapan dan rasanya sih pada waktu Singosari itu belum 7 ya jadi masih akan terus gitu ya sampai sekarang akan terus seperti itu. Kalau ada yang ngomong bilang ini bisa itu untuk melampaui imajinasi melampaui realitas. Ada gempa bumi atau tanah ambles tapi seluruh Indonesia ini tenggelam aja sampai mati lah itu tenggelamnya kira-kira 2 jam lah ada nggak selamat dari 2 jam ternyata ada misalnya dan orang itu adalah Satrio Piningit tulis aku senengnya gini jadi aku punya proses kreatif 3 mengumpulkan judul tanpa judul aku nggak bisa nulis yang kedua curah kisah setiap kali punya gagasan aku ceritakan udah spontan aja aku ceritakan seperti ini. Kalau yang menerima ini adalah seorang pengarang keduluan. Jadi aku membaca itu ideku misalnya. Yang ketiga adalah bermain adrenalin. Jadi aku selalu iya. Mas bikin ini iya. Mas bisa nggak ngisi ini bikin kata pengantar iya gitu. Yang terjadi apa? Waktu yang itu udah dipotong jadi 4, ada tambahan lagi potong jadi 5, ada 6 sampai sangat sempit sehingga resikonya adalah aku kurang tidur gitu. Ya kan seperti itu. Nah, misalnya gitu. Aku kelas 2 SMP, kelas 3 SMP menulis tugas bahasa Indonesia judulnya Pulau Timbul Tenggelam. Karena ngomong coba bikin cerita fantasi. Pulau Timbul Tenggelam. 6 bulan berada di permukaan laut, 6 bulan berada di bawah permukaan laut. Penduduknya yang cuma sedikit itu punya 2 alat pernapasan, insang dan paru-paru. Itu kelas 3 SMP aku nulis. Jadi itu bisa. Caranya supaya menulis ulang sejarah baru yang tidak ada sisa DNA-nya, tenggelam aja. Kira-kira 3 jam tenggelam sampai pertolongan dari manapun tidak bisa menyelamatkan seluruh 280 juta jiwa. Nah, mungkin yang selamat adalah yang diaspora gitu kan. Nah, gitu. Tapi kan dia udah punya kebudayaan yang berbeda dia kan. Udah profesional. Kalau di Jepang berarti disiplinnya ini, kalau di Amerika begini, udah balik. Ayo bikin novel itu. Tentang ini saya. Hari ini tuh apa yang kebudayaan yang sudah ada hari ini bisa enggak diubah melalui sastra? Menurut Mas Kev sendiri ada optimisme enggak di situ? Nanti baru kita susun novel ya Mas bareng ya. Atas nama Nocturno ya yang disampaikan Mas Kev tadi udah kami rekam Mas. Masalahnya kan begini. Sastra itu bukan hanya bakat ya tapi keterampilan karena keterampilan itu membutuhkan latihan terus menerus kalau misalnya kita sekarang menulis baru bulan depan lagi menulis itu tidak akan luwes jadi menulis saya tiap hari menulis walaupun cuma 1 paragraf gitu kan menulis apa aja kalau karena kan ngomongnya malam ini membaca cerpen bagus besok malam membaca esai bagus
besok malam lagi membaca puisi bagus, terus saja titik 3 itu selama 3 tahun, bayangin. Dan dia melakoni itu. Kemudian menulis cerpen dengan tangan, sehingga tangan ikut mengingat. Itu teori-teori orang zaman dulu kok itu, ya kan, keterampilan ya. Nah, kalau misalnya mau mengubah ini semua menjadi, katakanlah kita mau optimis itu, jangan makan MBG. Gimana tuh hasil korupsi, hasil rekayasa program itu dimakan, nggak akan jadi apa-apa. Bukan itu kan mahasiswa kedokteran kemarin, wakil BEM dari UI juga ngomong kan, dia dokter kebetulan kan. Udah lewat 3.000 hari, 1.000 hari, kan 365 1 tahun ya, berarti 3 tahun. 3 tahun pertama sejak lahir itu yang membutuhkan supaya tidak stunting. Terus sekarang udah kuntet, udah bodoh, ya susah, nggak bisa diperbaiki dengan itu. Itu cuma omong-omongan supaya bertahan terus itu. Dan kalau itu dilakukan kan yang nggak ada hasil, kita nggak bisa mengubah apa-apa, nggak akan memperbaiki daya apa istilahnya, daya imajinasi, daya itu kok nggak pamit sama aku. Mau jemput anak dulu sebenarnya. Oh iya udah. Langsung ditembak. Oh gitu cara Ya gitu, jadi agak sulit karena jumlah kita kan terlalu banyak ya. Dari 280 juta, milih 11 orang untuk sepak bola aja nggak bisa. Kalah sama Kongo, sama Ghana. Kebayang kan? Jadi apa ya yang dipikirkan gini loh. Oke, kita mau bikin ini ya, pelatnas ya gitu. Darahnya berapa gitu. Bisa ditilep berapa. Dia udah mikir ke sana. Jadi sebenarnya ada kebudayaan dari kebudayaan yang nggak bagus sekarang ini. Kementerian Kebudayaan berbagi-bagi uang mulai dari 25 juta sampai 1,5 miliar kalau nggak salah untuk komunitas, untuk perorangan, untuk pemajuan kebudayaan. Menurut itu bukan budaya yang bagus. Itu orang mikirnya proposalnya gimana supaya disetujui. Hasilnya nanti difoto, rekayasa segala macam, selesai gitu. Duitnya tahu. Hasilnya apa? Nggak ada. Jadi itu agak susah. Mungkin di darah kita ini sudah ada darah kotor juga, ya kan? Jadi nggak agak. Tiga satu bangsa mas. Iya, bunuh. Sepakat aku. Iya bunuh. Ya kita harus ikhlas bahwa yang hidup menikmati nanti bukan kita ikut terbunuh gitu. Ya kan? Nggak, kalau yang sekarang masih takut mati, aduh mati aku nggak bisa menikmati, ya itu artinya masih nafsunya, hasratnya masih duniawi itu. Tidak akan punya, lalu pahlawan-pahlawan itu kan mengatakan bahwa dia berani bertaruh nyawa kan untuk siapa? Untuk generasi berikutnya, untuk anak cucunya gitu. Bukan untuk aku mau menyerang itu supaya menang, supaya aku menjadi kaya itu mau. Enggak gitu. Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk generasi berikutnya. Bela, yaitu perasaan kita, Kurnia Effendi. Iya dong. Penting sekali itu, karena Kenapa kita Iya. harus mengorbankan diri untuk tidak bahagia? Kan kita bahagia. suka sekali aku dengan Mas Kev. Terima kasih Mas Kev. Jangan suka dong. Kenapa? Kenapa sih? Emang kenapa? Jangan susah dong. Kenapa? Iya, bener. Berjuang pun dengan riang gembira ya Mas. Menulis semoga. Ini ada sesi foto. Foto dong. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Yang lain ya?